Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sehat, aman, iman, semangat, dan ada teman, ada tempat yang bisa kita pergunakan semaksimal mungkin untuk mencari ridho Allah melalui ngaji, melalui ibadah, dan semua kegiatan-kegiatan yang membuat kita dimungkinkan untuk berlomba mencari ridho Allah. Itu harusnya membuat kita selalu bersyukur. Syukur itu juga akan meningkatkan imunitas tubuh dan pikiran kita. Ya, syukur itu juga yang akan meningkatkan imunitas tubuh dan pikiran kita. Jadi kalau mau sehat itu sekurangnya ada 3 hal yang sampai harus perhatikan. Ini saya bukan bicara dari sisi fisiologis atau fisik, itu nanti domain atau haknya ahli gizi, ahli kesehatan gitu ya. Tapi saya ingin dari sisi psikologis, terutama spiritualitas. Jadi gini, kalau sampai ingin sehat, yang pertama adalah sehatkan pikiran dulu. Itu pasti. Jadi pikiran sampean itu harus dalam kondisi sehat. Gimana caranya? Ya itu yang sering saya sampaikan. Sampean harus mampu mengendalikan gejolak setiap rencana dan ambisi sampean. Caranya dengan men-setting standar sampean. Tuh. Karena kalau sampean settingan standar itu dipengaruhi oleh tetangga, dipengaruhi oleh teman, dipengaruhi oleh iklan, dipengaruhi oleh iming-iming tandai tolak, sampean gak akan bisa sehat. Dalam hal apa? Dalam hal anak, dalam hal kerjaan, dalam hal kepunyaan, dalam hal makanan, dalam hal penghasilan, apapun sampean harus punya standar sendiri. Jangan ikut standar yang ditentukan oleh iklan, teman, tetangga, atau pergaulan, atau apalagi perlombaan. Itu setting psikis pertama yang nanti sampean bikin set. Apa hubungannya? Nanti kalau sampean sudah bisa setting itu sendiri, sampean nggak akan gopoh, nggak akan pernah gopoh. Padahal biasanya yang bikin kita stres itu ya gopoh tadi itu. Karena dipanas-panasi oleh tetangga, teman, kerabat, dan tolak. Yang kedua selain gopoh, iri. Iri ini penyakit. Kita nggak bisa tidur, nggak nyenyak. Karena nggak nyenyak tidur, padahal dengan tidur nyenyak itulah sampean akan mendapatkan energi ekstra untuk bekerja esok pagi. Tapi karena pikiran sampean panas-panasi oleh standar teman dan tolak tadi, tidurnya tidak nyenyak, ya kan? Begitu tidur nggak nyenyak, kerja pun sampean nggak tenang. Kenapa? Karena pikirannya kacau. Sehingga makannya akhirnya nggak teratur. Makan nggak teratur bikin mah karena sampean nggak teratur, gesekan lambung itu yang bikin luka. Begitu gesekan lambung itu bikin luka, terambat ke penyakit-penyakit lain, mulai dari macam-macam sampai kanker dan sebagainya. Di sisi lain, kalau sampean selalu dipacu oleh ambisi perlombaan terhadap pengen ini dan
dan seterusnya nggak selesai itu, sampai juga akhirnya detak jantungnya kan nggak teratur, iya kan? Selalu deg-degan, selalu kayak gitu. Mulai dah penyakit jantung, penyakit macam-macam, akhirnya gitu. Makanya ada mensana incorpore. Jadi sampai kalau mau sehat itu dulu, ini penyakit-penyakit yang sekarang muncul ini yang paling utama adalah karena stres. Paling utama itu karena stres. Nah, orang-orang beriman itu tidak akan stres, tidak akan. Karena dulu obatnya sudah jelas, ala bina bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, orang-orang beriman itu hanya dengan mengingat Allah hatinya tenang. Gitu, ya. Jadi standarnya kepada Allah. Ya, makanya yaksabumul jahiluna, akhirnya orang-orang yang tidak tahu itu menganggap orang beriman itu kaya, padahal bukan karena kaya, tetapi karena bisa mengelola hatinya. Yang pertama. Yang kedua, setelah sampai mampu mengendalikan dan men-setting standar hidup sama sendiri, yang kedua adalah pastikan bahwa keluarga sampean juga satu frekuensi. Apa satu frekuensi? Satu gelombang, satu pemikiran. Kenapa? Kalau sampean sudah memiliki settingan standar bagus tadi, tapi kemudian istri, suami, anak, bojo sampean tidak begitu, merepoti, sampean stres lagi. Itu kan? Itu. Sampean settingannya udah bagus, standarnya sudah standar Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kemudian istri begini muncal-muncal gak karuan, anak dan pergi setengah mati, ya stres lagi. Maka yang kedua adalah pastikan rumah tangga sampean, suami dan anak istri dalam satu frame, dalam satu laut. Itu penting. Jadi makanya saya sering sampaikan, keluarga harus menjadi rumah sehat. Mengerti ya? Menjadi rumah sehat, menjadi support system. Ada tujuh fungsi kemarin itu. Nah itu harus jalan. Nah itu kalau sama nanti kalau sudah begitu di rumah itu sehat, ya. Rumah itu akhirnya menjadi rumah yang sehat. Yang ketiga adalah kemudian lingkungan kerja sampean, lingkungan di mana sampean bekerja, entah itu di bengkel, entah itu di kalangan para penjual mobil, entah itu berada di kalangan sopir, di itu harus juga sehat. Caranya gimana? Tularkan energi positif sampean tadi itu pada teman-teman. Oh iya. Jadi jangan sampean yang kemudian terwarnai oleh mereka, tapi mereka yang harus terwarnai oleh sampean. Gitu. Nanti kalau sampean kuat betul standar itu orang di sekitar sama terwarnai. Ya. Ini harus jadi inti pemikiran kita. Saya kajian kita di situ ya. Jadi 3 itu. Nanti kalau sudah enak. Jadi misalnya Cak Ud punya warung, gitu ya. Setelah nanti Cak Ud kemudian memantapkan stabilisasi psikis di dalam dirinya, kemudian mulai menata kedua faktor keluarga, maka lingkungan kerja Cak Ud, yakni warungnya Cak Ud itu, orang-orang di dalamnya itu kalau bisa juga diajak dalam satu frame. Itu nanti itu. Nah, setelah itu kemudian tentu kalimat yang pertama tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
sampean keempat itu harus benar-benar dengan banyak zikir pada Allah. Dan 4 hal itu sama ya misalnya ya. Yang keempat tadi kenapa saya ajak sama untuk banyak zikir pada Allah. Sampai misalnya jam ini habis ngaji ini nanti. Kalau jam 10 sampai sudah setting tidur, paling lambat setengah 11 atau tidur. Sampai nanti jam 3 atau jam 4 bangun, itu sampai sudah tidur hampir 6 jam. Itu kalau tidurnya kualitas, itu sudah sehat sekali. Sehat sekali. Apalagi kalau sampai bangun tadi itu kemudian tahajud. Nah, di dalam tahajud itu sampai sebenarnya sedang meremajakan energi. Kenapa? Sampai ya misal sujud ya. Ketika sujud, ini kan distribusi oksigen dan dan darah ke otak itu lancar tuh. Padahal itulah yang dibutuhkan. Makanya saya mencoba lihat di dalam artikel-artikel kesehatan. Kalau sangat capek, cukup dengan sebenarnya kakinya diangkat sekitar 45 derajat, antara 20 sampai 30 menit, hilang capeknya. Saya jual minta dijitin. Kalau saya ke cabang-cabang itu ada rebutan mijitin saya, tapi saya tidak mau. Bukan karena menolak ini, tapi saya takut kecanduan. Sehingga saya pakai paling nanti bantal saya tumpuk, terus kaki saya taruh di atas, dan nanti terus lagi. Nah, ketika kita sujud, apalagi kemudian menuntaskan semua persoalan kita berdialog dengan Allah, gitu kan? Makanya satu di antara ciri orang beriman dalam Al-Quran itu disebutkan, dan mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan doa-doa dan sujud yang panjang. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar kesehatan hati, tapi juga kesehatan fisik. Ya, jadi saya yakin sampai yang hadir di sini adalah pengen ngaji. Kalau nggak pengen ngaji, mending keluar aja. Ya. Jadi sekali lagi sampai tak ajak betul untuk fokus pada kebersihan hati, pada pikiran hati. Nah, ketika sampai sholat itu juga ada semacam apa? Recharging. Sama tahu ini di belakang saya. Ini kan kalau baterainya habis, cas. Ya, sholat itu ngecas iman. Padahal yang membuat kita bertahan paling utama itu iman. Makanya tahajud itu tadi yang saya baca dalam sholat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyata'aka rabbuka maqaman mahmuda. Anda akan mendapatkan janji dari Allah untuk ditempatkan di tempat yang jadi 4 kali itu ya, biar sampean sehat. Nanti kalau sudah sholatnya, tahajudnya enak, jadi rutinitas. Bukan kok kemudian sampean tidak pernah sedih atau nggak akan punya masalah. Ketika sedih dan punya masalah itu loh, sampean selalu punya solusi. Karena pikiran kita fresh, hati kita juga, ya. Itu 4 hal pertama. Biar ini sehat, ini penyakitnya udah karuan. Makanya 4 hal tadi itu yang pertama adalah apa? Pastikan pikiran dan hati kita sehat. Dengan cara apa? Setting standar hidup sampean, bukan standar yang mengikuti teman, pergaulan, iklan, atau dan dekor, termasuk tangga. Jangan settingan milik sampean sendiri. Jangan pedulikan iming-iming atau cibiran mereka. Jangan kalau mengikuti iming-iming atau cibiran mereka, wis loro salah kasih. Oh, mereka gak akan pernah menganggap kita terbener, ya toh. Kita sederhana, dia ejek-ejek miskin, ya toh. Kita kaya, dia ejek-ejek sombong, ya toh. Mesti gitu. Kita beli mobil, mesti dirasani diokon, gitu. Kita bawa benda legenda,
kerja ya ono ya yang hasil. Mesti salah terus di depan mereka itu. Iya kan? Nah kalau gitu ngapain kita mendengarkan mereka? Set your own standard. Oke? Nanti dengan begitu insya Allah kita. Yang kedua tadi apa? Pastikan keluarga kita ya dalam satu frekuensi, dalam satu frame, dalam satu standar, dalam satu nafas dan langkah yang sama. Karena kalau sampai sudah ada dalam satu setting, ternyata keluarganya tidak ribet nanti, stres lagi, ya kan? Yang tadi tanya pertama juga gitu. Kalau hati kita nggak tenang, ikuti tetangga, ikuti apa, wes kita akhirnya tidur yang nggak nyenyak, apa-apa yang mikirin, akhirnya makan dia sering telat, akhirnya emah, akhirnya sakit, wes. Nah di keluarga juga gitu. Nah terus gimana Gus kalau sudah saya coba tapi tidak mau tinggal? Loh lah iya kan? Karena harus menyelamatkan diri sampean sendiri. Sebisanya Quran sudah menyatakan kasihi mereka, sayangi mereka, ya kan? Tapi jika itu kemudian menghalangi kamu dari kebaikan, ya selamatkanlah dirimu. Gitu. Yang ketiga, pastikan lingkungan kerja kita juga dalam kondisi yang sama, satu frame. Maka sampai kalau sudah punya energi positif, keluarga sampean punya energi positif, maka sampean berangkat kerja itu loh dengan membawa modal energi positif. Begitu sampean ketemu di bengkel, ketemu di perusahaan, ketemu di warung, ketemu di komunitas, sampean itu sudah bawa energi positif. Sampean yang mewarnai mereka, jangan sampai sampean diwarnai oleh mereka. Lalu yang terakhir keempat, pastikan hari-hari kita, terutama malam-malam kita pakai recharging. Dengan cara apa caranya? Jam 10, setengah 11, tidur. Jangan banyak begadang. Lalu pastikan nanti malam sama jam 3 atau jam 4 bangun. Jika tidur sampai kualitasnya bagus, insya Allah sudah fresh itu. Energi dan dapat. Ya, lah gimana nggak fresh musabian misalnya kalau mengikuti Rasulullah kan tidurnya sebenarnya harus wudhu dulu, ya kan? Lalu benar-benar berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah. Malah kalau dalam salah satu hadis itu, sampean kalau sebelum tidur pastikan saya nggak punya salah sama orang. Jadi misalnya tadi selama tadi pagi sampai sore sampean itu punya marah sama si A si B, jalur sepuro dulu, hilang guys. Jadi tidurnya nyenyak sekali, ya tidak bawa dendam. Tapi kalau tidurnya sambil mikirin tadi, wah mati yang kurang ajar. Ya tidur sampean sambil akhirnya di dalam tidur ketemu sama serigala wajahnya yang sama seneng yang benci. Kan? Mimpi buruk, ngigau, sampai melindur mangsawang palu. Kan ada orang yang kayak gitu. Ada nggak tenang. Ya, nah, ya. Tapi kalau sama udah tenang, lalu yang tadi itu ya, serahkan diri sendiri kepada Allah, banyak berdoa, banyak. Itu bab pertama. Yang kedua, saya ingin juga sampean memahami sekarang ini. Kita inilah menjalani agama itu sudah diibaratkan seperti pegang bara, apa bara api, gitu kan? Kita itu seperti megang bara. Ketika kita megang bara api, kita itu sudah pasti panas kan? Pegang, lepas, kan gitu. Ya. Begitu kita megang bara api, pegang, lepas. Ini kan karena panas, karena berat. Ada sebenarnya cara bagaimana agar kita ini nggak berat, nggak panas membawa agama ini. Satu di antaranya adalah dengan digotong bareng-bareng. Apa? Digotong. Jadi tadi pagi pas kajian tafsir subuh ada pertanyaan. Yang baru datang ke sini aja, biar nggak gabung sama yang ngirim. Terus di belakangnya
ini LPL nambah korbannya. Jadi gotong bareng-bareng. Tadi pagi tafsir subuh ada pertanyaan. Kalau saya terus menjalani agama ini kan terasa berat, terutama ketika melawan setan. Berat, sehingga saya itu sudah tidak punya semangat untuk berdakwah. Ngurus saya sendiri saja berat, kan gitu. Ya, ngurus saya sendiri saja berat, apalagi ngurus orang lain. Saya jawab, justru ketika sampean keberatan ngurus diri sendiri itulah sampean kemudian mencari bantuan untuk menahan, menggotong beban ini bareng-bareng. Gitu loh. Misalnya dulu Pak Gun ketika mau berangkat ngaji sendiri berat, kan gitu. Akhirnya Pak Gun ngajak istri. Nah, alhamdulillah Bu Gun diberi Allah hidayah, mau, tidak gratis, untuk etek. Karena kalau dulu Pak Gun berangkat sendiri kan berat tuh. Biasa gak tahu ngono terus ngono kan. Kok kan dulu kok tadi payah ini. Kan gitu. Ya Pak siapa? Terutama yang mau bikin Pak Anwar dulu kagum itu kan itu. Melihat Pak Gun tiba-tiba saungan, ngaji, ya sholat, iki ono kiamat sudah dekat gitu. Nah, ketika Pak Gun seperti itu, beban yang tadi itu berat, akhirnya alhamdulillah dikasih teman berupa sadar dan taubatnya Bu Gun, akhirnya satu tahu sudah. Tetapi kadang masih berat nih, kan itu. Kenapa? Karena di situ baru satu keluarga. Akhirnya alhamdulillah ngajak Mas Budi, ngajak Bu Budi, Mbak Tri, lah kok mau? Nah, akhirnya makin banyak. Terus ada Pak Anwar ikut. Nah, yang kayak gini yang harus kita lakukan ketika kita menemui kondisi berat. Bukan kok kemudian malah justru kita dengan berat itu malah kita ngajak teman biar berkurang keberatan. Nah, gitu loh. Lalu ada Pak Heru ikut, Bu Heru di sini, Pak Heru di sini. Heru di sini ya? Heru dulu ya? Pak Heru di sini? Masuk. Kalau saya cerita dia tak balik-balik malah. Berarti Pak Heru dulu ya? Baru Bu Heru ya? Saya biasanya kalau cerita orang tentang sampean itu Bu Heru dulu lalu Pak Heru gitu biasanya. Kok balik? Ya. Nah, akhirnya ajak terus gitu kan Mas Nafi. Karena sendirian kok kayak enak ini. Gitu kan. Pertama Mbak Susi dulu ya. Mbak Susi akhirnya ngajak Mas Nafi. Mas Nafi jelas gak percaya kok, itu jelas gitu. Iya betul. Itu jelas ngomong malah paling kaskus menipu kan. Iya benar ya? Jujur aja. Gitu. Nah, kemudian ternyata berhasil ngajak. Mbak Susi juga pertama bukan Mbak Susi kan. Mbak Susi juga diajak sama Mbak Nengah, Mbak Lucy, sama Bu Ida ya kan. Nah, diajak orang kan. Nah, akhirnya Mas Nafi bareng sama Cak Mas, bareng sama Mas Agung, bareng sama Cak Is, bareng sama Pak Budi. Kan gitu. Nah, Pak Budi ketika di sana merasa berat, akhirnya ngajak Mas Andi, ngajak Mas Denny. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan berhenti. Ketika kita sudah banyak kan akhirnya lumayan, iya toh? Itu. Mbak Lucy ngajak Cak Ut awalnya cuma ibu, lama-lama deket 10 meter, deket lagi 10 meter, akhirnya sekarang dekat sekali. Gitu loh. Alhamdulillah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya, ini
Ini yang harus kita lakukan. Terus jangan kok berhenti gitu. Ya. Nah itu di lingkungan kerja tadi itu kan, Mas Aan di lingkungan kerjanya properti, ngajak terus. Itulah yang kemudian akhirnya nanti kerjaan kita itu barokah. Selain hasilnya dikirimkan ke akhirat, kita juga tetap ngajak orang agar apa? Teringankan beban kita. Ini yang harus kita apa? Kita lift up terus semangat kita, jangan berhenti. Gitu. Iya, Budi. Mas Budi juga gitu. Ngomong Budi sambil di kolong mobil gitu, orang yang nunggu. Dakwah dari kolong mobil bisa loh. Bisa. Malah enak malah. Karena kalau misalnya yang didakwain nggak dengerin, siram mulut. Misalnya gitu. Nah ini yang harus dibiasakan bahwa keberatan kita di dalam menanggung atau menanggung itu justru harusnya menjadi trigger apa? Pemicu kita untuk semakin giat berdakwah. Gitu loh. Jangan malah kemudian membuat kita malas berdakwah karena kita ini dai. Bedanya kalau mubalik itu orang duduk diam di depan rumah, lalu melihat orang, ayo silakan ke pasar, tapi dia duduk di rumah. Ini hanya sekedar mubalik, hanya sekedar menyampaikan. Tapi sampai adalah orang yang sedang berangkat ke pasar, lalu melihat orang duduk, lalu sampai ajak, ayo ke pasar bareng aku. Sampai ini sedang menuju kebaikan, ya memang belum 100% baik, tapi dengan mengajak orang sampai menjadi orang yang bersama-sama baik. Ya, saya rasa itu aja kajian malam ini. Saya itu kalau melihat orang jauh itu sudah mulai agak itu kecamatan. Oh, baru kelihatan. Gue pantang sama jabat malam ini. Iya. Nah, kelihatan. Nah, baru nggak kelihatan. Alhamdulillah. Bisa langsung datang. Alhamdulillah. Kapan mantu, Mat? Nyuntun tungannya. Ya tak tungan terus sama undangan kapan. Ini dulu-dulu bisa dirikan teror orang baru. Saya kemarin di hajatannya Pak Agus dulu, saya senang gitu karena Pak Agus itu kan gang depan rumahnya kan sempit ya, paling 3 meter lah itu paling, sehingga terop yang dipakai itu ya kecil gitu aja, terus kursi-kursi yang ditata itu ya barisnya cuma sekitar 4 kursi, terus kesananya paling berapa puluh, hingga terus di sana ya sudah ada tempat untuk mempelai yang diundang yang nggak banyak-banyak, kiri, ya kan? Tetapi sudah memenuhi, ya sudah. Apa sih yang bedanya? Kan enak ya. Besaran ini ruangannya. Iya. Jadi kalau mau resepsi gitu-gitu aja sudah simple, ya khidmat, ya yes, gitu. Sama kalau mau ya, misalnya Pak Sukun mau nikah, gitu-gitu aja Pak. Jadi nggak usah terlalu, iya, ya. Jadi 2 hal itu yang saya sampaikan singkat, tapi saya berharap ini memotivasi sampean, terutama 4 hal pertama tadi. Saya sayang sama sampean itu ya, jadi tolong jaga kesehatan sampean. Ayo, bukan hanya tolong, tapi saya juga mengajak diri saya juga untuk dijaga. Tapi tips dari saya untuk saya begitu, Mas Imam. Ya, kenapa? Karena kalau yang terakhir yang nomor 4 tadi, dengan kita banyak berdoa pada Allah, hati kita itu nanti dikasih Allah tawakal. Jadi ketika kita dikasih Allah rezeki banyak,
Ya kok nggak kalian pulang, nanti kalian pulang. Ya namanya ketika kita kerja keras, kadang Allah ngasih rezeki yang banyak juga. Gitu. Ini saya kata nggak main sama kan. Ketika kita dikasih Allah rezeki banyak, ya biasa aja gitu ya kan. Nggak gaya terus tuku sepatu hak atau enggak, ya biasa aja. Nanti ketika rezeki kita sedikit, ya biasa aja, nggak kok terus sini salon pas, sini jadi keras, sini koyo, nggak usah gitu. Mana yang Mas Agus? Koyo itu umat tuh saya mesti ganti duit. Aja ngono Mas Agus. Jadi nanti ketika kita itu banyak berdoa kepada Allah, banyak tahajud, nggak tahajud itu tidak menjamin sampean udah duitnya akan enggak loh ya, enggak. Tahajud juga enggak menjamin sampean enggak akan kena masalah, enggak gitu konsepnya. Masalah itu tetap akan datang, namanya hidup, ya toh. Jangankan sampai yang Nabi Muhammad saja diterpa masalah, bukan? Iya toh. Jadi masalah keluarga juga, justru di situ kemudian tameng itu energi ketika kita tahajud, duha, puasa Senin Kemis. Kalau di SMA kita punya 8 rukun santri itu kita jalankan betul. Insya Allah nanti punya backup energi ekstra untuk menghadapi ujian-ujian itu. Itu konsepnya itu, ya. Nah sehingga saya berharap dulur-dulur ini semangat lagi, punya nutrisi tambahan, ya. Jadi gitu Pak Nyata. Makanya kayak termasuk men-setting standar tadi. Nah kalau kita standarnya pernikahannya misalnya artis siapa gitu ya repot. Tapi kalau standar kayak tadi milik Pak Agus itu enak, murah loh Pak Nyata. Panitia Pak Amung. Murah yang kayak gitu murah dan ya simpel ya. Saya kira kayak gitu dipanitia seminggu sebelumnya gitu aja. Pada res tendanya di tempat kita ada milik kita sendiri, nggak pakai sewa. Apalagi ngadainnya di bawah pohon mangga itu, parkir luas, apa luas, enak kol. Saya tinggalkan. Ya kan? Lalu tahu rahmapuraenan nabes, ya tahu. Dan didoa ngomong akeh, nanti resepsinya ya dibagi lah. Tapi standarnya gitu, sehingga nggak usah teman-teman. Kemarin Pak Agus sama Bu Nemi datang untuk matur suwun karena kita datang. Sampaikan waktu ketika awal mau nikah, dia ngomong sama jamaah semua kan, panitianya kompak banget kan dulu apa itu kalau bikin acara untuk antar jamaah itu. Dia ngomong gini sama jamaah, Murni ke sama ibu, aku duduk sakmene, gitu kan, sembuh dari ini kok piye kan gitu. Akhirnya nanti dulu ya wes saya diadain bareng, enak gitu. Bapak-bapak juga gitu, jadi rata-rata ya kayak gitu. Kalau dulu Pak Wakso, Ikan juga, panitianya ya semua dulu jamaah itu. Itu rata-rata gitu. Dulu Pak Yayan juga gitu, Bu Karen, gantian. Jadi kayak gini sekarang misalnya camat nanti yang mau mantu, ya panitianya ya ini dulu semua ini. Terus gak pakai contoh-contohan, sama kita panitia, Pak Bun, kan gitu. Asing wes, barang nanti mulai dari apa. Besok juga gitu, caut, dia punya gawe, panitianya ya gitu. Iya, nanti Pak Bun punya gawe, nanti panitianya Mas Heru. Jadi enak, karena Pak standar kita nggak tinggi-tinggi. Jadi panitia ya sederhana saja. Apa ini menu nih, ibu ya langsung wis ngontrak apa subuh. Terus yang penting kan kebersamaan, ya teman-teman. Itu loh, besok menunya nggak usah. Nah, jadi sampaikan. Nah itu makanya fungsi satu frame keluarga nanti kalau sudah
Sekarang masih lama nantunya. Nanti masih lama. Dekat-dekat. Ya, terus gitu aja. Jadi enak nanti itu. Bukrin masih lama mantu masih baru ngantar sekolah mantu. Lama. Jadi sampai misalnya sekarang jadi panitia, saya pegel jadi panitia, ini dibales ya. Tapi ya jangan berpikir kepingin dibales, ya karena itu dulurku gitu loh. Karena dia dulurku. Mas Agus itu dulure Pak Budi, Mas Budi itu dulure Camat itu dulure Mas Aan, Mas Aan itu dulure Mas Nafi, dulur mau, enak itu kayak. Terus pakai cocok-cocokan. Itu bocah cilik. Apa? Aduh cinta begini. Itu disingkirkan yang kayak gitu-gitu itu. Ya kembali kepada satu khifah kita ini dulu. Ya, oke, mungkin project pertama kita untuk mewujudkan itu nanti yang paling dekat mungkin resepsinya Camat mungkin, setelah itu nanti resepsinya Pak Noto dan seterusnya. Jadi kita setting. Oke, Pak Noto siap, alhamdulillah. Yes, nanti dibahas bisa nanti atas ada kaji dulu. Apa syukur. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Tetap semangat dan saya tetap berharap Pak Yid 8 rukun santri itu ditegakkan betul, terutama untuk charging iman itu lingkungan suci itu dihidupkan kembali. Dan kemarin alhamdulillah yang usulannya Pak itu untuk kajian atau tadarus itu dihidupkan, juga senang saya. Tapi yang paling utama itu yang 8 rukun santri itu dihidupkan secara konsisten dan istiqomah. Insya Allah nanti dengan begitu kesehatan jasmani sampean, kesehatan rohani, terutama persatuan antar jamaah ini terbangun dan erat kembali. Mudah-mudahan ya, semangat dan insya Allah saya yang ingin saya nanya mungkin sampai Juni ya. Dari Juli saya sudah keliling Sumatera mungkin insya Allah nanti. Jadi siapa yang mau mendampingi saya juga? Ayo. Jadi Sumatera pun. Jadi insya Allah nanti Jambi, terus Riau, Palembang, Lampung dulu Palembang, terus Riau, Jambi, Padang, Awas, Jawa. Oke, memang ada pertanyaan memang? Oke, saya rasa cukup ya. Tadi itu tolong ditanyakan dalam hati dan Bismillah kita amalkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan rahmat Allah mengenai kita semua, tetap menetapkan kita dalam proses ini, dalam persatuan, dalam lingkungan, dalam perlindungan dan keselamatan demi akhirat. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa وبارك لنا في موضعك استغفر واتوب اليك وصلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم رزقنا ربنا امنا بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت مولانا فانصرنا من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من ربنا وجعلنا مسلمين لك اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ستر وثبت أقدامنا ونقبل دعاء إنك السميع العليم ولا تهد الصدور واسمك عباد الله سبحان ربك
izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.